Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan pastinya semoga selalu bahagia. Amin. Allahumma amin. Selamat datang kembali di channel Islamku Keren, tempat berbagi, sharing, motivasi, dan inspirasi seputar dunia Islam. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Seperti biasa, di dalam video kali ini kita akan ngobrol santai, dan tema kali ini kita akan berbicara tentang hijrah. Kita akan bahas secara singkat saja ya, apa itu makna dan hakikat daripada hijrah, dan seperti apa hijrah yang sebenarnya atau hijrah yang hakiki. Hijrah secara istilah atau secara bahasa artinya pindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan jika dilihat dari maknanya, hijrah ada dua macam. Yang pertama hijrah secara jasmani, dan yang kedua hijrah secara rohani. Hijrah secara jasmani artinya badan kita atau fisik kita yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan hijrah secara rohani artinya berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Yang tadinya mungkin keimanan kita atau ketakwaan kita kurang, menjadi lebih bertakwa lagi. Atau yang tadinya perilaku kita, akhlak kita kurang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sobat keren, hijrah di dalam dunia Islam merupakan sebuah peristiwa bersejarah. Pindahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Walaupun di dalam riwayat ada para sahabat yang pindah ke tempat lain selain Madinah, namun hijrah yang paling dikenal di dalam sejarah Islam adalah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, di dalam peristiwa itu, para sahabat rela meninggalkan segala harta kekayaan yang mereka miliki, termasuk rumah, tanah, kebun, bahkan keluarga yang mereka cintai, demi membela Nabi Muhammad SAW dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Jadi, jika kita renungkan dan kita resapi, hijrahnya para sahabat pada waktu itu bukan hanya sekedar hijrah secara jasmani atau secara fisik yang pindah dari Mekah ke Madinah, namun rohani para sahabat pun ikut berhijrah, karena para sahabat berhijrah semata-mata untuk meraih kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sebuah pengorbanan yang begitu besar dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka memiliki derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi, di dalam ayat tersebut kita dapat memahami bahwa hijrah yang hakiki atau hijrah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hijrah yang didasari atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata demi meraih kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk meraih keuntungan yang bersifat duniawi ataupun hal yang lainnya. Karena jika hijrah kita
tidak didasari atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah kita akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Jadi sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Jadi sobat keren, segala amal perbuatan itu dinilai dari niatnya, bukan dari bentuk perbuatannya. Karena perbuatan itu bisa didramatisir atau dibuat-buat. Tetapi niat yang ada di dalam hati kita itu tidak akan bisa dibohongi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, sobat keren, marilah kita senantiasa meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal perbuatan dan ibadah kita, dan kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar hijrah kita benar-benar memiliki makna dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang baik adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Oke, sobat keren, mungkin ini saja yang bisa disampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menangguhkan langkah kita di dalam berhijrah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.